بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu bapa hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda dan seluruh kepanitiaan pengajian kita ba'da Isya di malam Isnin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian yang berhadir, seluruh kita yang berbahagia di majelis yang mulia ini. Mari kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, rahmat serta hidayah yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Sampai detik ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan, napas yang masih turun dan naik, nada kita yang masih lagi berdenyut, jantung yang masih berdegup. Setiap helahan napas, degup jantung, denyut nadi, kedipan mata, langkah kaki, niat hati, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang yang pandai bersyukur kepada Allah, terutama nikmat yang bernama iman dan Islam, perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita lisan yang senang untuk berzikir dan hati yang pandai untuk bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam. Tidak bosan kita untuk mengumandangkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang beriman itu senang untuk berselawat, baik memulai aktivitas dalam kehidupannya ataupun saat duduk bersantai, apalagi dalam suasana bahagia ataupun sedih. Orang-orang yang senang berselawat, apakah saat ini ataupun kegiatan hari-hari yang kita lalui, insya Allah tergolonglah kita orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Maka dari itu, senangkan selawat apa yang bisa dibaca. Kalau yang ringan biasa bapak ibu hafal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila dapat selawat-selawat yang lain pun dihafal silakan, apalagi memulai untuk menuntut ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala
وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita mengaji di majelis yang mulia ini. Untuk yang kesekian kalinya kita dapat bertemu dengan doa kita. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mudah dipahami dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang pantas kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kembali ngaji fikih dalam masalah bisa dikatakan al-fatawah atau furu'il masail atau disebut juga dengan muskilah atau soal-soal yang menjadi permasalahan dalam kajian fikih. Sebagian sudah kita terangkan yang berkaitan dengan kaum ibu yang dulu mungkin terselum Ramadan, dari mulai bahasan hukum perempuan yang membaca Al-Quran dalam kondisi haid dan nifas, hukum memegangnya, ada pula kajian hukum perempuan yang berwudu pada saat dia dalam keadaan haid. Ada pula yang kita kaji yang berkaitan dengan membawa tafsir Al-Quran, singkatnya berkaitan dengan fikih. Kemudian masalah sholat, dari mulai masbuknya, mu'apinya, dan aneka ragam sholat sunat lainnya, termasuk masalah yang terjadi sholat hari raya sendirian. Nah itulah yang kita bahas beberapa bulan lah mungkin yang lalu. Ditambah lagi, kalau tak ada masalah tentu tak ada persoalannya Pak. Contoh, dari mulai kita niat sampai assalamualaikum, tutup dengan salam, ternyata yang kita kerjakan itu sesuai dengan atur hukum dan tak ada yang mencederai amal itu, tentulah tak timbul hukum. Tapi ada kalanya hukum itu terjadi saat itu atau ketika ibadah itu terlaksana. Contoh, setelah dia melaksanakan sholat 2 rakaat berjamaah lagi, baru dia teringat bahwa wudhunya telah batal, atau dia teringat pada saat pas pula menjadi imam, barulah teringat dia bukan batal, rupanya memang belum ambil wudhu. Nah itu masalah namanya. Nah kalau dilanjutkannya sholat dia dalam keadaan berhadas besar ataupun hadas kecil tanpa dibatalkannya, maka haramlah hukum sholat yang dilakukan itu. Nah itulah yang kita lewati. Dan masih banyak Bapak Ibu yang berkaitan dengan toharo, berkaitan pula dengan ibadah sholat. Kalau terjadi masalah, itulah namanya furu'il masail, cabang masalah. Ya kalau tak ada masalah tak apa-apa. Contoh, mungkinkah sholat terjadi maghrib 3 kali tahiyat? Mungkin. Berarti orang itu dalam kondisi masbuk. Normalnya sholat maghrib itu 3 rakaat, kemudian
tahiyat awalnya ada, tahiyat akhirnya ada. Tapi ada kalanya maghrib itu bisa terjadi sebanyak 3 rakaat 3 kali tahiyat. Berarti orang itu masbuk, datang ketika orang memasuki rakaat yang kedua. Saat imam tahiyat kedua, berarti dia ikut tahiyat kedua. Saat imam tahiyat yang ketiga terakhir, dia pun ikut tahiyat ketiga, tapi dihitung dia masih 2 rakaat. Saat imam salam, maka dia bangun lagi menambah 1 rakaat. Di akhir rakaat nanti dia pun tahiyat lagi. Itu contoh masalah. Jadi kalau ada orang bilang, itu biasa Ustaz, kami pun pernah sholat subuh 2 kali kunut. Mungkin terjadi? Mungkin Pak? 2 kali kunut? Normalnya kunut itu cuma sekali. Tapi ternyata dia datang pada rakaat kedua. Orang baru bangun, Allahu Akbar, memasuki rakaat yang kedua, dia baru datang. Berarti nanti imam memasuki rakaat kedua melakukan kunut, maka dia pun ikut melakukan kunut. Pada saat imam nanti sholat salam, maka dia menambah 1 rakaat lagi untuk melaksanakan rakaat kedua dalam sholat subuh, maka dia pun kembali melaksanakan kunut lagi. Berarti karena terjadi masalah, kalau normal tak ada itu Pak. Maka itulah sebabnya ulama-ulama fikih kita ada disebut di kitab Furu'il Masail atau Al-Fatawa atau istilah tadi, supaya menguraikan hukum-hukum itu sendiri. Jika tidak, kita tak akan menemukan jawaban itu. Bapak Ibu rahimahullah, itu hanya sekadar contoh yang mungkin banyak terjadi, baik kita sadar ataupun tidak ingat atau teringatnya ketika sholat terlaksana. Tapi berbeda kajian kita yang lewat masalah sholat jenazah. Sholat jenazah tak begitu Pak. Kalaupun sholat jenazah itu bolehkah masbuk, maka jawabannya boleh. Tapi berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu serupa bacaannya. Kalau imam teruku, kita ruku, imam tersujud, kita sujud, imam tidak. Kalau sholat jenazah dia kan tak ada ruku dan sujudnya. Tetapi kalaupun kita datang takbir yang kedua, maksudnya apa kita lakukan? Kita tetap usolli, walaupun imam membaca sholawat, kita tetap baca Al-Fatihah. Nah itu bedanya. Pada saat imam melaksanakan takbir ketiga, berarti membaca doa pertama, Allahumma wafir lahu, Allahumma wafir laha. Kalau perempuan, kita tetap melaksanakan apa Pak? Membaca sholawat. Nah, begitu seterusnya. Pada saat imam assalamualaikum, kita masih bisa menambah takbir satu lagi. Nah, kan berbeda dengan sholat biasa. Jadi jangan nanti kalau ada orang yang sholat jenazah, nampak 2 rakaat dia, aduh udah terlanjur kata dia, adalah cepat kali udah orang sholat, boleh diikuti lagi. Cuma sebaiknya pula janganlah sholat jenazah pun masbuk. Ibu rahimahullah, sebagian kecil cuplikan dari kajian kita yang lewat kemudian menjadi mukadimah untuk kajian selanjutnya. Berarti ini Furu'il Masail, cabang-cabang masalah yang fikih. Kalau dasarnya kita kaji Pak, sunat wudu, sholat sholatnya, kemudian wajibnya, rukun-rukunnya, membatalkannya, kan udah itu. Nah sekarang masalah diantaranya kita sholatnya bagus, entah zuhur, entah asar ya Pak, pokoknya sholat fardu lah waktu. Ketika sholat itu pula ada yang memanggil itu orang tua kita pula. Orang lain dia tak peduli, ada yang bilang apakah disahut itu tidak, kalau nggak mau sahut itu dosa, batal sholat Pak. Biar batal asalkan jangan durhaka, kata sebagian pendapat. Disauti apa tidak kata dia. Kalau aku sauti aja. Kalau kamu, kalau aku batalnya sholat dulu, aku sauti lalu sholat sekali lagi. Mana tahu orang tua kita pula berbeda dengan orang lain. Orang lain dipedulikan atau tidak itu?
Assalamualaikum kata dia. Kita sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak berhenti sampai 10 kali. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah kita batalkan aja, kita baru aja takbir? Allahu Akbar, kita halat. Kalau 3 rakaat mau Bapak malas batalkannya. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika kita sedang melaksanakan sholat fardu, tiba-tiba orang tua kita memanggil-manggil. Apakah kita boleh menjawabnya? Apakah kita menjawab panggilan tersebut? Bisa menjadi batal? Kita sholat, dipanggillah si Yudi. Di apa kita ngomong dulu? Sholat mak. Atau dikode-kode aja. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sami Allah liman hamidah. Anda juga ada itu Pak. Sebagai kode aja. Apabila kita sedang sholat fardu, maka tidak boleh dan hukumnya haram menjawab panggilan. Sekalipun panggilan itu panggil orang tua, ini sholat fardu. Nanti ada beda sama sunat Pak. Harus digaris bawahnya, jangan salah paham. Ini sholat fardu. Haram hukumnya penyaut. Jangan ke orang lain. Orang tua kita pun dilarang untuk kita sahut. Tetapi apabila sholat sunat, boleh hukumnya menjawab panggilan orang tua. Karena menjawab panggilan tersebut, maka jelaslah sholat kita jadi batal. Sholat fardu tadi udahlah batal, berdosa pula. Kalau sholat sunat cuma batal saja, tak sampai menjadi berdosa. Nah, mana tahu dia panggil. Siapa yang bilang? Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri begini kalimat dia. Wa ijabatul walidaini haramun fil fardi li'anna qat'ahu haramun jaizatun fin naqli summa in syaqqa alaihi ma adamuha fal aulal ijabatu wa tabtulu biha shalah. Begitu di kitab Hasyiah Al-Bajuri juzuk 1 halaman 183. Menjawab panggilan kedua orang tua hukumnya haram dalam sholat fardu, karena memutuskan sholat itu hukumnya haram. Namun dibolehkan dalam sholat sunat. Kemudian jika akan menimbulkan hal-hal yang negatif kepada kedua orang tua tersebut, jika tidak dijawab panggilannya, maka sebaiknya dalam sholat sunat dijawab saja panggilannya itu. Dan dengan demikian sholatnya menjadi batal. Diungkapkan pula oleh Syekh Muhammad As-Sarbini Al-Khatib dalam kitab Al-Iqna hadits di juzuk 1 halaman 9. Jadi itulah kesimpulan pemahaman Pak. 1 ya Bu. Nah, jadi kalau dijawab sholat fardunya batal dan berdosa kita haram. Tapi kalau sholat sunat dijawab tapi tetap juga sholatnya batal. Namun apabila sampai pada tingkat darurat membahayakan nyawa, apalah daya lagi. Sholat itu nanti tetap diulang. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah contoh kajian kita pertama. Yang kedua, masih dalam kajian furu'ul masail ya. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya pada saat saf kedua, padahal saf pertama masih kosong. Itu dia. Ini peringatan yang pertama untuk orang yang membiarkan saf itu kosong dengan alasan malas terlalu rapat dengan jamaah lain. Yang kedua, kebetulan dia datang terlambat, justru dia membuat saf yang baru. Bagaimana hukumnya orang yang begini? Itu sering terjadi Pak, dengan alasan ini. Pertama sempit, sempit. Yang kedua kata dia bagus lapang buat yang baru. Padahal saf pertama masih bisa diisi. Contoh antara masjid atau musola, berapa standar orang normal yang sebaris? Masjid kita contohnya Pak, berapa? 20 normal. Nggak ada hitung orangnya, maaf cerita besar drum, itu Pak, besar pintu masjid, mana ada orang seperti itu. Ngomong masjid pula pintunya 20 kira-kira.
Nah, ini kalau ada orang mengisi 18,5 atau 19 bisa diisi satu orang lagi. Nah, yang sedang jangan dibuat sub yang kedua. Misalnya 20 tadi ya Pak. Ini 18 di minggu depan, berarti masih bisa diisi 2 orang lagi. Dibuatnya sub yang kedua, udah penuh, ternyata 17. Nah, diisinya pula yang ketiga, ternyata masih bisa 2 lagi, 2 di depan sub kedua, pertama, 3 lagi di sub kedua. Maka baik sebaiknya penuhi dulu itu. Kalau nggak tidak di sini kenapa? Nah, kita beri jawaban itu. Waalaikumsalam. Siapa yang perlu kita tanya ini? Kita lihat dulu dalam hadis Abu Daud. Ada sebuah hadis begini. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atimmus saffal muqaddima tsumma alladhi yalih." Sempurnakanlah saf yang paling depan, kemudian saf yang berikutnya. Pamakana min naqsin, maka seandainya ada saf yang kurang, falyakun fi saffil muakhir, maka hendaklah ada pada saf yang paling akhir. Riwayat Imam Abu Daud, Kitab Sunan Abu Daud juzuk 1 halaman 207. Berdasarkan hadis inilah keluarlah fatwa ulama mengenai ini tadi. Dikatakan Nabi sempurnakan, jangan kurang. Jadi kalau kurang kan berapanya? Kita baca pula apa keterangan ini dari fatwa ulama di kitab I'anat Talibin yang dikarang Said Al-Bakri Ad-Dimyati juzuk 2 halaman 25. Kata dia begini, yukrahu insya'un saffin min qabli itmami ma qablah. Makruh hukumnya membuat saf baru sebelum sempurna lengkap saf sebelumnya. Nah, makruh ya Pak. Wa sarrahu bi anna kulla makruhin, dan para ulama juga telah menjelaskan bahwasanya mengerjakan yang hukumnya makruh dalam sholat berjamaah min haitsul jama'ati yakunu mubtilan, maka perbuatan itu akan menggugurkan fadilah berjamaah. Bukan batal salatnya Pak, mubtilan li fadilatiha, membatalkan fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah. Nah tadi dia kan 18, dan 20. 18 ada orang lagi, dia buatlah saf yang baru, saf yang kedua, supaya nampak dia tetap salah situ lagi. Kita memang sholatnya tak batal, sah sholat berjamaahnya, sah sholat dia itu bersama imam itu, tetapi luputlah baginya pahala berjamaah, mubtilan li fadilatiha, gugurlah fadilah berjamaah. Padahal fadilah berjamaah itu ayyallati hiya 27 darajah, yang banyaknya 27 derajat berdasarkan hadis. Ada hadis itu yang menjelaskan itu Pak kan, bahwa sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 27 derajat. Tapi dia tak dapat ada 7. Padahal sembahyang di masjid, sholat berjamaah, tapi macam sholat sendirian, tapi tetap sah. Sholat sendiri kan Pak sah Pak, cuma tak dapat pada jemaah. Nah, janganlah begitu. Mana tahu yang rapat sah kata imam tu. Kesal kita dengar. Sah teruskan sah. Jadi dari fatwa yang kita dijelaskan ulama tadi tersebut dapat disimpulkan. Apa simpulnya? Jika seseorang sholat pada saf kedua atau ketiga, padahal saf yang berikutnya itu masih ada atau kosong, dia itu dipandang berbuat hal yang makruh di dalam sholat. Karena itu walaupun sholatnya tetap sah, namun ia tidak memperoleh pahala berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang sedang sholat kemudian berhadas atau buang angin,
Apakah ada ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut boleh melanjutkan sholatnya? Dan kita udah terlanjur. Nah itu kira-kira. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa jika seseorang sholat kemudian buang angin ataupun berhadas, ia boleh melanjutkan sholatnya. Tidak ada satu pun ulama pendapat boleh. Mazhab manapun bilangnya Pak, tak ada boleh. Tetapi para ulama telah ijma. Ijma itu apa Pak? Sepakat. Nah kalau tak dapat sepakat, sudah bulat pendapat. Nah, itu namanya ijma. Nanti bahasa istilahnya harus dipahami. Apa ijma? Ijma pula. Sepakat. Kompak masalah itu. Setuju lah semuanya. Bahwa jika seseorang sedang sholat kemudian berhadas atau buang angin, sekalipun angin aja hadas itu, maka sholat orang tersebut menjadi batal. Dan bagi orang yang telah batal, haram hukumnya melanjutkan sholatnya. Jangan malu-malu, keluar aja lah, wudhu balik. Mana tahu kan malu, atau lanjut 3 rakaat, atau berjemaah enggak? Nah, jangan, haram ini. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Akhyar dijelaskannya begini bunyinya. Tahrumus sholatu zatur ruku'i was sujud. Haram hukumnya sholat yang punya ruku' dan sujud. Alal muhdisi bil ijma'. Orang yang berhadas dengan ijma' ulama haram. Misalkan sholat ini juga dikerjakan keadaan badas, haram. Adapun dijadikan dasar pijakan oleh para ulama menerangkan pendapat ini, ada hadis an Ali bin Talqin qala, dari Ali bin Talq berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iza pasa ahadukum fis sholati falyansharif falyatawadda wal yu'idis sholah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, jika salah seseorang di antara kamu buang angin atau berhadas tadi dalam sholat, maka sholatnya sudah hilang. Atau bahasa kita, maka sudahilah sholatnya, lalu wudhu dan ulangilah sholatnya. Nah, jadi yang kena kita memang bukan tak tahu, malu pula. Pondok berwudhu tadi, aku sudah berwudhu, di tengah jalan pulang keluar dia. Baik angin, entah api, tak akan ada api ya Pak. Mana tahu angin, entah apa yang keluar. Sekalipun keluar itu ular atau cacing. Kan Pak ya, kaji kita ini tidak dihafal. Kalau ada minta hafal, saya pun mungkin tak hafal beberapa hadis berkaitan dengan itu. Setidaknya kita sudah mengerti hukum, tahu kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa sampaikan. Mudah lebih kurang ketiga kajian kita lagi tadi dalam Quran Masail bisa menjadi tambahan ilmu manfaat pada kita bersama dengan juga keluarga kita, saudara-saudara kita yang nanti timbul permasalahan dalam kajian hukum-hukum Islam. Demikian dapat sampaikan. Mohon maaf salah kurangan, sisanya boleh tanya jawab. Baik, selain bab ini adalah kajian ilmu masail kita dalam menyelesaikan berbagai masalah berkaitan fikih. Dari qoma salamah bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.